Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Dia, karena hanya Dia Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung
menjadi kerinduan kami umat-umat-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam lingkungan kami rindu. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, menyembah Engkau dalam kesungguhan hati kami dengan segenap kerinduan kami ya Tuhan. Baik kami umat-umat-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Engkau melawati mereka dengan kuasa-Mu, Engkau menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau Tuhan Allah yang layak untuk menerima setiap pujian dan sembah kami. Mungkin di antara umat-umat-Mu ada yang sakit, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang kekurangan, Tuhan yang mencukupi, yang mengadakan apa yang dibutuhkan dan diperlukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami akan memuji Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang akan memimpin kami, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau akan memimpin hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan. Kami mendapatkan berkat daripada pelayanan mereka, dan Engkau urapi, Engkau pakai mereka dengan segenap kehidupan mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Koko Didi yang beri pujian. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga saudara yang ada di rumah nanti mendengar rekaman dari YouTube. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan ada di sini. Biarlah kita mau menyembah Dia. Biarlah saat kita mencari damai, hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya damai itu. Kalau aku cari damai. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong kamu. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya
saudara, siapapun saat ini yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan hancur, yang saat ini dilanda ketakutan, datang kepada Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menghibur kita, tidak ada satupun yang dapat menolong kita, hanya Yesus. Sekali lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satupun dapat menghibur kami, Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup berputar tangan, rasaku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Engkaulah Raja kami, kekuatan kami. Haleluya. 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 Sembah. Kami muliakan nama-Mu Tuhan pagi ini. Kami ingin Kau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Kami bawa korban pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Yesus, kami sembah, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu di hadapan-Nya, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.
Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, oh di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami rindu untuk meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi. Baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Kita mau tetap bangkit berdiri, bahwa Tuhan Allah kita sudah memberikan sukacita kepada kita. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacitamu Tuhan. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami mau saksikan, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Oh Yesus, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata
berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau tinggikan Dia karena Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, siapa? Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Kita tidak mau lelah untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau tidak mau lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang.
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar kita mau bersatu, biar kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus. Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
Kristus, Bapak Yusuf berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah Tuhan tubuh jiwa kami ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Kuasai hidup kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu ya Tuhan, firman-Mu untuk menyampaikannya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui daripada hamba-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan untuk melalui daripada hamba-Mu. Bab kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan iman percaya kami untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya ya Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun dengan keterbatasan sehubungan dengan pemberlakuan PPKM. Harus kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan pemerintah, supaya benar-benar menjadi doa dan kerinduan kita semua bangsa Indonesia segera terlepas, berhenti dari ketakutan, dari kecemasan, dari kematian, dari sakit penyakit akibat virus corona. Ada banyak yang dipanggil Tuhan hari-hari ini, begitu banyak. Tiap hari Victor sebagai relawan sering ngantar ambulan. Ya sekarang dia punya HT, dia sering konsultasi dengan timnya yang ada di kabupaten, sambil bekerja, sambil jadi relawan, harus berkorban, beli alat-alat, beli ini, beli itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi ini kerinduan anak kami boleh menjadi garam, boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, langsung saja kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13. Karena saya sendiri, saya lepas. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengajar di dalam khotbah ya, di bukit. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika Yesus masih hidup sebelum pergi, sebelum mati disalib dan naik ke surga, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Garam ditulis dalam bahasa Yunani halas, ya, artinya memiliki arti bahwa garam itu bisa memberi rasa. Jadi ada manfaat, guna, dampak, ya, memberi rasa pada makanan. Makanan apa saja, saudara, masak apa saja, kalau kita tidak membubui garam itu akan hambar, anyep. Dipakai juga untuk menggemburkan tanah. Garam juga bisa dipakai untuk menggemburkan tanah. Juga bisa dipakai sebagai bahan pengawet makanan, menjaga dari kebusukan. Pelayan, orang yang mencari ikan, supaya ikannya tidak busuk digaram, awet. Saudara yang dikasih Tuhan, dari arti ini dapat disimpulkan bahwa kita yang dimaksud Yesus, kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Supaya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, supaya apa yang kita ucapkan, tindakan, perbuatan apa yang kita lakukan, benar-benar kita ini berguna, bermanfaat, berfaedah, ada dampak. Orang lain bisa menikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan tegas Tuhan juga menyatakan, jika garam itu menjadi tawar, ya, di dalam ayat 13b, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam kalau sudah tidak ada rasa, tidak berguna, dibuang dan diinjak orang, apa artinya seperti diinjak orang nggak berguna? Kalau mungkin saya punya pendapat, mungkin ya pada waktu dulu belum zaman canggih, jadi orang tidak bisa memproduksi garam, mungkin pada waktu itu ambil batu di laut yang asin, batu itu kemudian ditaleni, setiap masak dicelupno, setiap masak dicelupno. Kalau berkali-kali masak dimasukkan, kemudian kan lama-lama batunya kadarnya sudah hilang ya, sudah tidak asin, kemudian apalagi batunya diapakan? Dibuang, kemudian diinjak-injak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari saudara dan saya kita pastikan sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, supaya kita berdampak, supaya kita berfungsi, impact, ya, kita membawa dampak sebagai garam
Saudara yang dikasih Tuhan, artinya kita ini berguna. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelajaran yang pertama, agar dunia ini menikmati keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai garam. Jadi keberadaan kita ini sebagai garam adalah untuk memberkati orang lain, supaya orang lain boleh menikmati sukacita melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, ya, kepada kita waktu itu, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 kita baca, ya, Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita dalam hidup berguna, membawa damai, orang lain bisa senang, orang lain bisa sukacita, kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita tidak berdampak, kalau kita tidak berfaedah, kalau kita tidak berguna, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ada beberapa orang yang tidak senang dengan kami supaya kita ini tidak ada, supaya segala bentuk kegiatan tidak ada, tapi yang membela Karang Taruna, kerja bakti di sini ada 25 orang pemuda remaja desa di tempat ini, Natal dikasih umbul-umbul. Kemudian saudaraku, karena apa? Gereja di tempat ini anak-anak Tuhan, tolong disiapkan tayangan, di-on-kan anunya, berdampak. Kita pernah kasih enggak Natalan, ada 130 beras 5 kilo, multivitamin, masker, terus kemudian dari lingkungan membantu ngasih hand sanitizer dari ya sudah. Saudara, supaya kita ini benar-benar kita ada di dunia ini, orang lain bisa menikmati keberadaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, keberadaan kita sebagai garam adalah untuk memberkati orang lain. Orang lain senang, saudaraku, dapat beras 5 kilo, beliau senang. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Dulu pernah kita enggak Natalan, kita membagi supermi, bagi beras juga dibagi. Kita lakukan. Kemudian yang kedua, agar dunia mengenal Kristus. Kamu adalah terang dunia dikatakan. Sehingga terang itu seharusnya menerangi semua orang. Menerangi berarti di sini menjadikan orang lain dapat melihat. Paulus berkata, mengungkapkan bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, kalau dalam berikut ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang buta, dia mengandalkan dia sudah hebat, tapi mereka tidak menerima terang, menerima Yesus itu. Kalau kita sudah menerima Yesus, kalau kita sudah menerima terang, jadi lewat hidup kita di dunia ini supaya orang lain dapat mengenal Kristus. Karena kita ini dipanggil, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ya ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari jemaat di sini jadi garam, jadi terang. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi agar dunia ini mengenal Kristus, yang agar dunia ini menikmati keberadaan kita, ya, menikmati keberadaan kita. Kemudian yang kedua agar dunia ini mengenal Kristus. Jadi melalui kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Karena beberapa hari ini kita menginjil firman Tuhan. Dan kemudian sebelum kita keluar, tadi pujian tadi, satukan kami terlebih dulu, jemaat bersatu. Pujian yang penyembahan tadi yang terakhir tuh, ya. Mulai dari kami, jemaat enggak gontok-gontokan, jemaat enggak saling menyalahkan, bersatu dulu, kompak dulu. Kemudian hadirat Tuhan hadir dan kemudian kita membawa dampak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kamu adalah terang dunia, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ayat 14 ya, dan 16. Dalam bahasa Yunani agathos, ya, terang, agathos, yang lebih menekankan kepada kepribadian. Tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi memiliki juga karakter yang baik. Kita yang memiliki Roh Kudus, ya, seharusnya menghasilkan buah Roh, ya. Di dalam tadi ayat Matius tadi itu, Matius 5 ayat 14 dan 16. Nah, 14, dan inilah keberanian apa itu? Kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita terang, kita ada di atas gunung. Kemudian ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudaraku, gelap itu membutuhkan terang. Jangan terang digelapi, kemudian ditaruh di kolong atau di tempat yang tertutup. Tapi kalau dibuka, terang sekecil apapun bisa menembus kemana-mana. Kita mungkin dalam kapasitas jumlah kita sedikit, tapi kalau kita membawa dampak, membawa terang, luar biasa. Mereka menikmati, mereka bisa memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih, dalam Galatia tadi dikatakan, jadi kita tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi kita memiliki juga karakter yang baik. Apa di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita yang memiliki Roh Kudus. Jadi kita ada buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu kemudian rasanya ada 9. Ada di situ, ada di antaranya kasih, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kita dulu, satu dulu, kita dipenuhi dulu, kemudian kita boleh berdampak kepada orang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, Rasul Yohanes menegaskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tidak ada kasih, berarti kita ada di dalam kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, seharusnya kita ada buah tadi. Ada kasih, ada kesabaran, ada penguasaan diri,
Kalau kita dijelentrengkan kasih itu apa? Kasih itu kasih agape, kasih itu tidak menuntut balas. Kasih itu seperti agape, Tuhan memberikan anugerah, memberikan kasih-Nya, Dia tidak menuntut. Bagaimana kesabaran kita, penguasaan diri kita. Seringkali kita baru dengar omongan, rasanya aduh kita sudah mulai, itu membentuk karakter kita. Bagaimana penerimaan legowo kita, sabar, kuat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 17 ayat yang keempat, jika kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita, Yohanes 17 ayat yang keempat, maka dunia akan ikut memuliakan nama Tuhan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan? Yesus menyatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus, kepadaku, untuk melakukannya, bahkan melaksanakannya di dalam misi pelayanannya. Saudara, mulai dari 30 tahun saat Yesus dibaptis, kemudian karya mujizat, penyembuhan, memberi makan orang yang lapar, orang yang mati dibangkitkan. Kita akan memuliakan Tuhan, ya, jika segala rancangan Tuhan dalam hidup kita itu terlaksana dengan baik. Yeremia pasal 19 ayat yang ke-11, ini pernyataannya, rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, keberhasilan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, Tuhan merancang hari depan, masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali orang tidak mengerti dengan adanya corona, dengan adanya virus yang membuat kematian, membuat orang takut, membuat ekonomi goncang di dunia ini. Jangan menyalahkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Yang jahat itu dirancang oleh siapa kira-kira saudara? Iblis, setan, sang pembunuh itu. Yang hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang takut. Sekarang kalau saudara flu, kalau periksa udah plus itu nanti. Tambah lagi catat kok dimasukkan di kabupaten, di kota, di Indonesia, wah plus. Batuk plus, pilek plus, panas plus. Wis, kalau si maksudnya sih gak usah periksa-periksa saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau memang sudah tidak kuat baru, tapi kita jaga sendiri. Bagaimana kita tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, makan makanan yang bergizi, kemudian jaga kita dengan lingkungan, dengan bagaimana supaya kita menjaga diri kita sendiri. Jangan tertular dan jangan menularkan. Ini penyakit ini tidak kelihatan saudaraku, namanya virus itu kecil. Orang kelihatannya sehat, loh sehat mangannya kayak kuat. Kemudian diisolasi, dilakban, diisolasi. Asimilasi apa? Isolasi kok. Isolasi. Jadi selama seperti orang Israel itu selama 14 hari dikurung, itu di Alkitab itu ada. Jangan keluar, jangan makan roti yang berargi, mandi sendiri.
Memang mandi sendiri maksudnya itu gayungnya sendiri, sabunnya sendiri, piringnya sendiri. Kalau positif loh itu, kita harus juga hati-hati, kita harus jaga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup seringkali dibawa kepada ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Apa yang terjadi hari-hari ini, keadaan saudara yang dikasih Tuhan. Mari firman Tuhan supaya kita masih bisa menjadi terang. Amin. Di tengah kondisi ini, puji Tuhan kita bisa membagi berkat kepada sekitar yang ada di sini. Ketika ada demo, ketika ada saudara-saudara kita, oh puji Tuhan, sing belani wakeh saudara. Wis Pak, aku sing gini, aku Pak, puji Tuhan. Saya sudah ketemu Bapak Lurah, saya semuanya, wis Pak, dengan jalan mawon aman-aman. Saya nang Lurah, ketemu Lurah, sama Bapak Pendewan juga saya datang ke situ. Kemudian Pak Pendewan mengajukan saya ke Bupati, doakan supaya nanti bulan Oktober cair. Ya, untuk pembangunan ini datang nang Pak Lurah karena saya ngajak anggota dewan ini mantu anggota dewan Pak Lurah, kemudian tanda tangan saudara, kemudian proposalnya sudah Pak Usep tanda tangan dibawa ke dewan, kemudian sudah di kabupaten, sudah di Mas Dito ditangani bagian-bagiannya. Puji Tuhan. Kalau cair untuk menyelesaikan di pagar, kalau boleh ini di atas ditutup, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya pelan-pelan, yang penting nanti pagar itu sudah bisa. Doakan saja saudara yang dikasih Tuhan ya, di tengah kondisi keadaan seperti itu ternyata Tuhan masih buka jalan. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya. Jadi harusnya hidup kita saudara dan saya ini bisa dinikmati, membawa dampak bagi siapa? Ke keluarga, tangga sekitar, bagi orang lain. Orang lain ketemu saudara senang, bahagia. Kemudian aku kok senang ketemu orang ini. Kalau bisa seperti itu, karena Yesus ada di dalam hidup kita. Kemudian kita menjadi terang, kita menjadi berkat di tengah kondisi keadaan seperti ini. Sebenarnya kami ingin nanti sekali waktu ikut kurban saudaraku. Pas hari kurban nanti kalau misalnya ada jemaat mau urunan beli kambing. Nah, lu mawatnya kok apa? Sosial, kita ini sosial. Mereka gak mangani kok. Loh bukan. Loh bukan jalannya lain. Kita memberi kalau diterima. Kalau enggak ya enggak apa-apa dalam bentuk lain. Loh banyak orang loh itu. Dalam hal ini kita hanya menyumbang saja. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu luar biasa. Ada gereja-gereja yang lain banyak dia mau orang kasih kambing pas hari-hari seperti itu. Kapan kita bisa memberi kalau pas tidak hari-hari seperti itu? Nah bisa saja nanti sekali waktu atau mungkin pas hari raya nanti kita memberikan parcel ke parsel ya kepada RW Kasun, walaupun harganya mungkin seberapa, tapi nilai kasih kita itu nanti diingat. Amin. Lakukan saudara yang dikasih Tuhan, biar kita ini benar-benar berdampak dan dinikmati. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes apa itu? Berapa itu? Kisah Rasul 2 ayat 47. Lewat hidup kita, Kisah Rasul pasal yang ke 2 ayat 47, kita akan ya menyelamatkan. Lewat hidup kita akan banyak orang diselamatkan dan masuk ke dalam pertobatan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang
yang diselamatkan. Kalau dari kita dulu bersatu, kompak, kemudian saudaraku, kita disukai oleh orang, kita diterima. Walaupun ada orang yang tidak senang, masih ada banyak orang yang memperhatikan, peduli kepada kita. Dan kemudian apa? Jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan bertambah. Itu zaman Petrus yang ada di Yerusalem. Anak-anak Tuhan berdampak, anak-anak Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Ini Bapak Didi ini membantu kaos untuk lapangan Jombangan, pemain sepak bola, ya sudah deal ya, dikasih kaos Beltis. Nanti kalau sambil main sepak bola, kemudian penontonnya banyak di situ melihat, oh Beltis, akhirnya Beltisnya krungu nang dindi, aku tak jajal, aku tak tuku. Nah itu trik dagang saudara yang dikasih, walaupun keluar uang ya, nggak tahu berapa rupiah yang dikeluarkan, tapi paling tidak ini juga ambil bagian juga seperti garam, mereka senang. Nah mari kita semua jadi berkat, mari kita di tengah kondisi seperti ini kita berdoa, kita juga tetap dengar, manut kepada pemerintah. Kalau disuruh vaksin, vaksin ya, nanti Pak No minggu depan vaksin. Pak No guyu, ya mari kita berdiri ya, lagu penyembahan. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Jangan takut saudara yang dikasih Tuhan menghadapi pandemi ini. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Seringkali kalau orang kena corona dikucilkan, dikecilkan, tapi Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Tek lagu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa. Berdoa untuk bangsa ini yang mengalami pencobaan dari virus, dari pandemi, supaya segera keluar, dibebaskan, diberikan kemenangan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat, atas Indonesia, atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa. Bagi bangsa aku berdoa, aku bawa bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni, pulihkan padamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang diagungkan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Kita sembah Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, lawatlah negeri kami, pulihkan Indonesia, kota, desa, kelurahan, tempat kami. Kuasa mujizat-Mu nyatakan Tuhan. Kami di sini berseru berdoa untuk memulihkan, sembuhkan sakit penyakit, pulihkan, hiburkan bagi saudara kami yang dipanggil Tuhan akibat corona, akibat virus. Yesus, bagi bangsa ini kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah-Mu. Jadikan kami garam, jadikan kami terang di tengah kondisi keadaan apapun. Kristus tinggal dalam hidup kami, bercahaya. Kami jadi berkat, kami berdampak. Ini kerinduan kami. Dan akhirnya banyak orang senang dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlebih bangsa kami berdoa, kami berseru, Tuhan lawat negeri, pulihkan sakit, virus, ekonomi, keadaan anak-anak pendidikan yang saat ini menderita. Tuhan tolong pulihkan, berkati negeri kami ini ya Tuhan. Pemerintah, masyarakat, rakyat bersatu bergandengan tangan untuk memerangi virus corona. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami akan berikan persembahan, layakkan kuduskan persembahan kami lakukan dengan iman. Bagi jemaat yang di rumah-rumah, Tuhan Engkau berkati, mereka juga bisa menerima firman Tuhan melalui tayangan di YouTube. Tuhan berkati mereka semua, disehatkan semua, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, hubungan komunikasi, ada damai, ada rukun, ada sejahtera. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan, biarlah kita mau ambil bagian memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah kita tidak lelah melayani Tuhan. Haleluya, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
menopang tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, mari saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan, pengumuman untuk besok Minggu, karena kita sudah keluar dari PPKM sampai tanggal 20, berarti kami mengundang jemaat hari Minggu sudah bisa hadir. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, divaksin, dan kita jaga diri. Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayan altar WL Singer Musik yang sudah ambil bagian. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Rencana akan mengadakan lomba Facebook nanti. Superbook kok Facebook. Superbook ya. Nanti akan enggak tahu lombanya dalam bentuk band gabungan anak-anak dan remaja pemuda. Nanti hadiahnya menggiurkan ya. Kalau dapat 22? Kalau 22 besar. 22 besar, mau sampaikan. Untuk hadiahnya nanti yang masuk 22 besar akan mendapatkan laptop. Nanti dari 22 besar disaring menjadi 3 besar, hadiahnya mendapatkan sound system untuk gereja, laptop dan juga uang tunai. Ya, nanti latihan-latihan terus ya, dipersiapkan. Ya, nanti Pesa selama di sini nanti bantu supaya nanti di shooting, nanti kemudian dikirim sampai bagus, kemudian kita dapat laptop. Haleluya. Puji Tuhan. Terus kegiatan remaja, pemuda, latihan saja untuk ini aja ya, persiapan ya. Nanti diumumkan siapa yang dipilih, nama-namanya, anak-anaknya, berapa jumlahnya, terus harinya, waktunya. Nanti yang main musik gak apa-apa, yang bapak-bapak? Gak bisa. Semua maksimal. Oh, semua 18 tahun. Maksimal. Ya wes, enggak apa-apa. Wes berapa kowe? Gak apa-apa sih, 19 sih. Masuk ya. Pakai KTP ya? Anak-anak sampai remaja. Oh, anak-anak sampai remaja. Ya wis, nanti dibimbing nanti. Ya, puji Tuhan. Kegiatan doakan supaya kembali normal lagi. Langsung kita berdoa biar lebih cepat. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami yang hadir saat ini diberi sehat kuat. Kami saat ini yang hadir semua ambil bagian pelayanan, korban persembahan yang kami berikan. Tuhan berkati kami semua, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, semua dalam kasih Tuhan.
Jemaat yang ada di rumah-rumah juga dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, supaya sekali waktu Tuhan izinkan bisa kami bertemu setiap minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berbagian pelayan diberkati Tuhan. Pak Usup setelah operasi hernia dalam masa pemulihan, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-Mu. Mungkin ada nyeri-nyeri, Tuhan ada masih sakit-sakit, habis operasi, Tuhan jamah, Tuhan sehatkan dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-Mu. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan Yesus berkati. Kami pulang, jaga di rumah, di jalan, di mana saja, proteksi kami dengan pasukan malaikat surgawi, menyehatkan, memelihara, memberkati. Minta berkat mari. Tuhan, kami akan pulang, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.